Selamat datang kembali di channel Sitora TV yang selalu membahas berita terbaru terupdate terpercaya. Hari ini ada 4 berita yang mengejutkan tentang Prabowo dan Gibran. Sebelum Mimin bacakan berita, Mimin mohon kepada kalian semua untuk subscribe channel ini dan jangan lupa like serta komen. Oke, langsung saja kita mulai ke berita yang pertama. Erdogan ucapkan selamat kepada Prabowo atas perolehan suara terbanyak. Calon Presiden Prabowo Subianto menerima ucapan dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan atas perolehan suara terbanyak dalam pemilu 2024 menurut hasil hitung cepat atau quick count. Prabowo sempat mengunggah surat ucapan Erdogan itu dalam akun Instagram @prabowo pada Kamis, tanggal 22 Februari tahun 2024. Kemarin, saya menerima surat ucapan selamat dari Presiden Turki Erdogan mengenai hasil sementara pemilu 2024. Yang diberikan langsung oleh Duta Besar Turki Talip Kucukcan. Demikian unggahan Prabowo dalam akun media sosialnya seperti dikutip di Jakarta, Jumat. Prabowo pun berterima kasih atas dukungan pemimpin negara Turki itu. Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas dukungan dan persahabatan antara kedua negara kita, tambah Prabowo. Dalam surat tersebut, Erdogan berdoa agar masyarakat Indonesia dapat hidup sejahtera dan tetap bersaudara di bawah kepemimpinan Prabowo nantinya setelah ditetapkan resmi sebagai pemenang pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU. Saya ingin menyampaikan harapan terbaik saya untuk kesehatan pribadi dan kebahagiaan yang mulia, serta kesejahteraan masyarakat Indonesia yang ramah dan bersaudara, tulis Erdogan dalam surat itu. Lebih lanjut, Erdogan meyakini bahwa jalinan hubungan antara Indonesia dan Turki akan semakin kuat karena kedua negara memiliki ikatan sejarah serta nilai-nilai bersama, yang didasarkan pada kemitraan strategis Indonesia-Turki selama ini. Sebelumnya, beberapa pemimpin negara sahabat juga telah mengucapkan selamat kepada Prabowo atas perolehan suara sementara pemilu 2024. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. atau Bongbong Marcos juga mengucapkan selamat kepada Prabowo melalui akun media sosial X. Saya berharap dapat memperdalam hubungan bilateral pihak Filipina dengan Indonesia, tetangga dekat dan mitra di ASEAN, terutama saat kami merayakan 75 tahun hubungan diplomatik pada tahun ini, kata Marcos. Kabar yang kedua, rencana Prabowo Gibran soal pangkas subsidi BBM dan bentuk Kemenko urus makan siang gratis. Selama 6 bulan pasangan kontestan pemilihan presiden 2024, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka berkampanye untuk memberikan makan siang gratis dan susu gratis bagi anak sekolah dan ibu hamil. Namun bagaimana janji kampanye ini, realisasinya sampai kini belum jelas. Salah satu idenya, pembentukan kementerian khusus untuk mengelola program makan siang dan susu gratis tersebut. Ide ini sedang dibahas Gibran dengan Prabowo. Merujuk data Kementerian Pendidikan, tim jurnalisme data kompas.id mencatat program ini bisa berjalan pada 2024, dengan peserta makan siang dan susu gratis sebanyak 47,5 juta anak sekolah SD hingga SMA dan SMK. Program ini berjalan selama 240 hari aktif masuk sekolah. Dengan jumlah ini, maka perhitungannya dengan asumsi per paket makanan sebesar Rp30.000 dan susu Rp5.000 maka perlu 399,6 triliun. Maka dari mana anggarannya? Harus dipikir masak-masak tim Prabowo Gibran. Salah satu yang diungkapkan, tim kampanye Prabowo Gibran saat ini sedang mempertimbangkan pembiayaan program makan siang gratis dengan mengevaluasi pemberian subsidi energi. Bila dibandingkan dengan subsidi energi yang hanya Rp189,1 triliun, maka anggaran untuk makan siang dan susu gratis mencapai 3 kali lipatnya. Menurut ekonom Celios, Bima Yudhistira, bila program makan siang gratis memotong subsidi BBM bakal berbahaya bagi daya beli masyarakat menengah ke bawah. Karena masyarakat harus membeli BBM dengan harga lebih mahal. Sejumlah rencana Prabowo Gibran kini jadi sorotan, setelah pasangan Capres-Cawapres ini kini unggul di penghitungan KPU. Kabar yang ketiga, kata CSIS, hasil quick count konfirmasi Prabowo Gibran menang 1 putaran. Berdasarkan hitung cepat quick count, beberapa lembaga menunjukkan pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka unggul di kisaran 57–58% dalam pemilu 2024 ini.
Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic and International Studies CSIS Arya Fernandes menganalisa, kemenangan itu sebetulnya sudah diprediksi jika melihat dari tren elektabilitas Prabowo Gibran yang terus melejit jelang pemilu 2024. Ia juga mengatakan keunggulan paslon tersebut terlihat dari hasil quick count yang dirilis sejumlah lembaga survei. Ia juga mengatakan keunggulan paslon tersebut terlihat dari hasil quick count yang dirilis sejumlah lembaga survei. Hasil quick count (QC) atau hitung cepat sejumlah lembaga survei mengonfirmasi kemenangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di kisaran 57–58%, kata Arya melalui keterangan resmi dikutip Jumat 23/2. Bahkan, kata dia, torehan angka yang diraih keduanya menjadi yang tertinggi dari angka kemenangan yang pernah dicapai Capres-Cawapres di era sebelumnya. Dengan torehan tersebut hampir dipastikan pemilu presiden akan berlangsung dalam satu putaran. Rekor tersebut berhasil memecahkan capaian Presiden Joko Widodo sebesar 55,50 pada pemilihan umum, pemilu 2019 silam, jelas Arya. Adapun berdasar estimasi perolehan suara yang didapat berdasar dari quick count, yang digelar CSIS bersama Cirrus Network, CN, suara untuk Prabowo Gibran nyaris memimpin di semua wilayah tanah air. Tidak tanggung-tanggung, angka dukungan untuk paslon usungan Koalisi Indonesia Maju terpaut hingga puluhan persen, dibanding paslon lainnya. Arya menyebut capaian itu telah memenuhi syarat kemenangan dalam Pilpres yang termuat dalam Pasal 6(3) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal itu disebutkan bahwa, pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi presiden dan wakil presiden, paparnya. Menurut Arya, kemenangan Prabowo Gibran dipengaruhi oleh sejumlah hal. Salah satunya terlihat dari angka split tiket voting yang terjadi pada pendukung partai koalisi Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Kondisi tersebut tentu menguntungkan Prabowo. Ia tidak hanya mendapatkan suara dari basis partai pendukungnya, tetapi juga mendapatkan suara dari partai koalisi lainnya, ucap Arya. Pengaruh lain yang juga turut menyumbang angka kemenangan Prabowo Gibran juga didapat dari persepsi positif masyarakat terhadap kinerja pemerintah serta situasi ekonomi yang dinilai baik. Kemenangan Prabowo Gibran juga dapat dilihat dari perubahan strategi tim kampanye yang menyasar kampanye di platform TikTok serta keterlibatan influencer berpengaruh dalam tim kampanye nasional. Konten-konten Prabowo yang direproduksi di TikTok hampir selalu menjadi viral dan ditonton puluhan juta orang, tambah Arya. Terakhir, Arya bersama CSIS mencatat bahwa pemilu 2024 menggenapkan proses demokrasi yang telah dilakukan sejak reformasi 1998. Artinya, setelah periode tersebut, Indonesia telah melewati 6 kali pemilu. Ia melihat dengan segala kurang dan lebihnya, demokrasi masih menjadi pilihan terbaik bagi Indonesia dalam menghadapi masalah nasional dan internasional ke depan.